Pandu, kita sampai di pos 2. Pos 2 itu tempatnya rada kecil. Nih, pos 2. Pos 2. Kita lagi perjalanan menuju Gunung Kuta, tapi hujan. Situasi terkini. Tapi hujan bro. Kita doain mudah-mudahan nanti lancar ya. Nah, situasinya hujan, lumayan agak lebat. Tapi mudah-mudahan nanti aman lah ya. Kita bisa pendakian. Saya bersama Kak Andika dan juga beberapa penegak Cengkareng, SMA Cengkareng dan SMA Cengkareng. Nanti doain ya survei biasa. Kita rencananya bro mau pendakian ini dengan tujuan apa ya? Menyambut daripada hari jadi ya. Jadi kalau dibilang hari ulang tahun Pramuka salah. Sebenarnya adalah hari jadi gerakan Pramuka. Bro, kita hari ini mau persiapan pendakian ke Gunung Kuta. Bayangan saya Kuta itu Bali, ternyata ada gunungnya. Sama juga. Ya. Dengan ketinggian insya Allah kita sampai di 1050 sampai 1080 mdpl. Kita ada sekitar 3 pos, jadi pos 1 kita jaraknya 25 menit. Pos kedua, ketiga insya Allah kurang lebih ke pendakian kita memakan waktu sekitar 1 jam. Kalau bablas terus, kalau misalkan memang pakai istirahat di beberapa pos, kira-kira sampai sekitar 1,5 jam. Dan kita membawa sekitar 12 orang bawahan, termasuk saya jadi 13 ya. Oke teman-teman, ini merupakan pendakian pertama bagi teman-teman di SMK Cengkareng 1 dan SMA Cengkareng 1. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita insya Allah akan berjalan. Insya Allah kita akan jalan tepat pada jam 19.45. Nama tempatnya kita jalan. Jadi bro, biasanya ditemenin dulu sampai pos 1 sama guide sini. Pos 1 di pos 1, pos 2, pos 3 sampai ke atas dilepas di Ambia. Ya. Kenapa naik malam? Tadi jalannya udah sore. Biasalah. Ya, ada Pandega Epleng. Gara-gara dia, saya jadi telat eksternasi perjalanan. Enggak sih, bukan bosnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, semua ada hikmahnya. Ya.
sampai sana, langsung dirikan tenda. Lihat datangnya angin. Akan udah. Lihat, yang mana bagian kamu lebih dingin. Jangan pasang pintu tenda di arah datangnya angin. Jadi jadi sudah baca doa, kita baca doa sekali lagi, baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar, berangkat sampai dengan pulang kembali ke rumah dalam keadaan lancar, sehat walafiat. Ala hadiniyah bukulnya tiniyah tinat salihah wa ilah haditin nabi mustafa rasulullah Muhammad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Kau sating. Oh, jam 8 nih kita berangkat ya. Jadi kita sama rekan saya Andika dan sama 13 orang lainnya. Jadi kita sampai di pos 1 itu diantar sama guide. Guide-nya nanti kita kenalan ya di pos 1 ya. Saya juga belum ketemu nih. Oke. Tapi sampai jam berapa jam kita sana kira-kira, Kak? Prediksi saya 1,5 jam. 1 jam ya. 1,5 jam itu kalau ada untuk jeda nyantai ya. nyantai ya. Kalau di pos 3 itu kira-kira paling sampai ya kalau jam 8, jam 9 kurang lah kita sampai. Oh gitu, 1 jam. Mudah-mudahan ya. Itu pas pertama ya? Enggak, sampai pos 3 di camp. Perjalanan dari pos 1 dari base camp ke pos 1 itu cuma 25 menit. Tapi karena kita baru, apalagi malam, ya sudah santai saja. Yang penting selamat. Oke. Nanti kita ikuti Doakan lagi kita ya. perjalanannya. Ya, oke. See you next time. Oke bro, alhamdulillah kita sudah sampai di pos 1 bareng Kang Kang Acim. Jadi teman-teman kalau yang mau ke Gunung Kuta dari pos 1 pasti diantar ya kan? Ya, nyampe pagi kan. Kalau pagi juga sama? Sama pagi juga. Oh jadi mau siang mau pagi pendakiannya pasti diantar. Sampai pos 1 24 jam. Sampai pos 1 24 jam. Selebihnya jalan sendiri ya kan? Jalan sendiri. Pokoknya di sini keren abis, nggak rugi. Masyarakatnya luar biasa, gotong royongnya keren. Tadi mobil sempet tapi keren lah buat Kang Acim, atur nuhun, terima kasih banyak. Ini pengalaman pertama Kang, mereka naik gunung nih. Doain teman-teman selamat. Kita sambil survei, tiap tahun kita pasti berkemah. Nah ini tempatnya recommended banget buat semuanya, apalagi temenin Kang Acim yang luar biasa baiknya. Ini Kang pulang sendirian? Berani? Alhamdulillah. Kalau saya mikir Ini juga kalau mau dipinjam nggak apa-apa, kita bayar kecil. Iya. Emang Akang ada? Ada itu kok, teh boleh teh. Tukeran Tukeran ini buat di atas jaga-jaga, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, boleh lah daripada ya. Iya. Ada yang berbaik hati Banyak luar apa? biasa. Supaya itu aja, Seth. itu aku pakai. Iya benar. Ini ditukar aja sama Akangnya, nanti kita Apa-apa. ketemu lagi. Iya. Ya kalau nggak ketemu impas. Itu lebih jangan Itu bikin lebih irit ya? bapak apa-apa. Itu lampu badai. masuk kamera sini. Oke teman-teman, nah kita mau lanjut ke pos 2. Kira-kira berapa menit yang di pos 2 Kang? Dari sini pos 2 nyampe sekitar 20 menit. 20 menit. Kita akan ngecamp di pos 3 ya kan, Dika, kita akan ngepem di pos 3. Dan seperti apa keseruannya, yuk kita ikutin bareng-bareng tetap di Diary of Scout ya. Yuk kita kan atur nuhun ya. Mudah-mudahan enak sekarang. Like a bird on a tree. Kita ikutin kegiatan kita lagi. Nggak jauh kok bro, cuman 20 bro. Menit, 25 menit. 25 menit lah sampai sana. Tetap semangat. Ini mengingatkan saya di Manggalawana Bakti itu pertama kali naik Gunung Gede Pangrango malam dan akhirnya tidak sampai puncak. Jadi ngerasa
karena Tapi ini kita lanjut bro. Tapi benar-benar Andika ya. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. kalau ada yang kram, kita istirahat, jangan memaksakan. Ya, pokoknya kalau pergi, ini buat pengalaman buat teman-teman yang naik gunung. Kalau pergi 5 orang, sakit 1, ya udah tungguin, jangan ditinggal ya. Jadi nanti di sana kakak ajarin gimana trik supaya kita bisa naik gunung aman, walaupun berapapun orangnya kita bisa sampai atas dengan selamat. Di belakang Ginti, Sahabat Pandu, kita sudah sampai bukan di pos 2 ya, ini namanya pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Jadi lumayan nih, kakak siapa namanya? Ini Biasa nggak naik. kram kakinya ya. Memang kalau biasa kalau nggak biasa naik, apalagi memang sebelumnya nggak dilakukan pemanasan, ya kram-kram sedikit. Ya, tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa. Teman-teman bisa lihat tuh pemandangannya, subhanallah, bagus banget. Pokoknya nggak bikin boring nih kalau naik malam, cakep pokoknya. Ya, kelihatan nggak itunya? Kelihatan ya? Dijamin bahagia kan? Ingat dijamin bahagia. Bagus pokoknya ya, Bahagia. bagus. Oke, Malam ya kalau kita naik ya. ini anginnya semilir-semilir. Jadi intinya gini kakak, kita sebelum naik gunung yang penting itu adalah nutrisi dalam badan. Nggak boleh sampai lapar, karena udara dingin itu menguras tenaga. Jadi sebisa mungkin lah kita minimal dalam keadaan terisi. Kedua, kalau teman-teman mau naik gunung, pemanasan ya. Kalau teman-teman nanti di tengah jalan itu satu rombongan ada yang memang agak nggak kuat, maka terpecahlah kumpulan itu menjadi 2 tim. Kenapa? Karena memang perlu ada yang melanjutkan perjalanan. Jadi bukan berarti ditinggal juga. Jadi dibentuk 2 tim itu, satu tim memang penanganan khusus kepada yang sedang sakit. Sementara tim yang lain tetap harus melanjutkan perjalanan. Supaya nanti juga ada yang istirahat di sana jeda. Oke, Menanggulangi yang sakit tadi. siap betul. Cek itu. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Oke sahabat Pandu, kita sampai di pos 2. Pos 2 itu tempatnya rada kecil. Nih pos 2. Pos 2 bersama teman-teman. Pos 2 ini estimasinya tepat banget 25 menit. Kalau bahasa Prancisnya 20 menit itu selawe. Ya. Selawe manage. Ya. Pos 2 Gunung Kuta. Masuknya wilayah Bogor. Kabupatennya nggak ngerti gua. Ada kutip ya? Pos 2 ya. Titik. Ya, ada kutip. Jadi kita ngecampnya ada di pos 3. Nah, habis ini kita ngecamp santai. Kita bikin bivak. Kita diriin tenda di sana, ya. Khusus Tanur bivak. Dari jaket. Oke. Asia. Ayo bro.
semangat, jangan Jangan lupa subscribe Diary of Sache. Bro, kami di channel Diary of Scott ini lagi senang banget yang namanya naik-naik gunung. Jadi kita selingin ya, nanti ada materi dan naik gunung juga. Pokoknya seru abis. Insya Allah kita juga akan buat kegiatan naik gunung lagi, yaitu di Sidu Gunung, daerah Sukabumi, Jawa Barat. Sementara kita naik ini dulu ya. Gak terlalu capek sih bro sebenarnya. Yang penting bahagia, santai. Asal dirimu bahagia lah nak. Ya. Gue kira hamil gini. Oke, jangan lama-lama. Gua betis gua lama hamil, Bro. Lagi kita bikin tim ya. 8:30, untuk setengah jam. Oke, Santai. jangan lama yuk. Gua tidak. Welcome to pos 3. Oke. Yo, kita sampai lagi bro. Aduh, sakit gue. Ya teman-teman, sahabat Pandu dimanapun berada di antariksa belahan bumi bla 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 bla. Jadi kita bla bla bla. Jadi kita bla bla bla. Jadi kita sampai di pos 3. Yaitu pos di mana pos 3 ini tempatnya para campers. Tempatnya para pendaki yang ingin mengecamp di sini atau bermalam di sini. Ada di Bukit Wanapa. Nah, teman-teman, jadi bersama saya sudah ada salah satu penegak saya, yaitu namanya siapa? Kak Fani, biasa dipanggil Kak Fani. Ya, namanya Kak Fani. Jadi kalau orang manggilnya kalau cepat gini, Kapanin gitu. Ya. Kapanin gitu. Kak Fani, ya. Dan dari sini menuju ke puncak yang 1050 mdpl itu masih sekitar 20 menit lagi. Kemudian kalau masih mau menuju puncaknya lagi, ada lagi yaitu sekitar 1080 mdpl. Nah, ya Kak Fani, Ya. pertama kali naik gunung ya? 2 kali. Oh 2 kali. Sama siapa yang pertama? Sama kakak juga. Gunung Batu. Oh iya, Gunung Batu. Kemarin kita naik Gunung Batu, sekarang naik Gunung Tanah. Ya, gimana sih kesan-kesannya? Kalau kemarin kan naiknya siang ya? Iya, Pagi ya, pagi. Oh sore. Dapat sunlight. Apa? Sunrise nasi goreng kan? Iya. Apa sih? Sunrise nasi Udah, goreng. jangan sampai gara-gara yang nggak jelas ini kita berantem Ininya ya. nggak kelihatan. Oh ini harus kelihatan ya. Iya harus. Endorse-nya ini. Oh iya. Kok jadi ini? Hai Kak Fani. Saya kan Kak Fani, bener ini. Kak Fani. Iya. Ini kan tengah malam kita jam berapa sih? Jam 9:16. Sesuai dengan estimasi kita. Ya. Walaupun sih di jalan sempat agak sedikit ini saya agak sedikit gimana gitu kan, berhenti mulu, gregetan gitu. Oke Kak Fani. Kemarin naik sama kakak pagi, siang, sore? Sore jam 3-an. Sore Asar. jam 3-an, habis asar, maghrib turun ya. Iya. Nah sekarang gimana sensasinya naik gunung sama kakak di malam hari? Banget. Kenapa wah banget? Ya beda aja gitu, lebih seru, lebih melekat banget alamnya. Sih, lebih melekat-lekat alamnya. Iya. Kalau siang kan ada matahari, Kalau malam ada bulan. rembulan. Tolong sampaikan. Jangan salah. Jadi gini, banyak yang cemburu fan-fan saya nih. Terus apa lagi yang mau katanya? Oke, satu lagi. Menurut kamu treknya dari kemarin kita kan Gunung Batu. Nanti deh kakak kasih linknya di bawah di deskripsi, ada saat kita pendakian di Gunung Batu. Nah kakak mau nanya nih, apa bedanya di Gunung Batu dengan di Gunung Kuta? Yang pertama, Selain daripada perbedaan nanjaknya malam sama sore. yang pertama itu tingginya. Tingginya kenapa? Gue tersinggung ngomongin tinggi bro. Lanjut. Di Kuta itu 800. Di Kuta di apa namanya Batu, Batu. itu 875 875 mdpl. DPR. Itu udah sih bahkan 1000
di Gunung Batu tuh lebih ke batu semua. Gila, ini Gunung Batu. Iya bikin kaki pegel. Nanti kita naik ke Gunung Pasar, jadi pasar semua isinya. Dengarin dong. Tanahnya tuh jorang banget. Bahkan teman saya naik pakai sepatu sekolah. Saya nggak mau nyebutin merek lah ya. Pulang-pulang langsung jebol. Baru beli. Itu di gunung mana? Batu. Gunung Batu. Karena saking lancip-lancipnya. Kalau di sini gimana? Lembut lah jalanannya. Walaupun terjal. Jangan terlalu ke sana ya. Walaupun terlalu terjal tapi cukup lembut di sana. Mantap ya. Saya aja pakai sepatu ini. Nyesel nggak? Nyesel sih enggak. Buat pengalaman malah seneng banget bisa punya kesempatan. Kalau kakak sih nyesel, jujur nyesel banget. Tahu gini bu dari pagi berangkat ke sini. Jadi dapat yang namanya sunset, sunrise, ya, sunrise. Oke, kita mau wawancarain yang berikutnya. Tapi kapan tetap di sini aja. Kak Adam. Kak Adam yang sering hiking enggak? Oh, Kak Adam. Kak Adam. Cakep. Kak Adam. Kadi heula atuh Kak. So iya banget luar kamera. Ayo. Oke. Bro. Kakak sudah datang lagi nih, Udah ada satu lagi murid kakak. Jadi nggak biar ini ya, biar apa namanya? Biar imbang. Ada ceweknya, ada putrinya, ada putranya. Siapa namanya? Ada Fadila. Dinginan. Gue jelek banget gini. Berapa kali naik? Ini bayangannya. Sering ya? Iya. Lumayan. Ya daripada lu manyun, lebih baik lumayan. Pengalaman yang seru, nggak usah pengalaman yang seru deh. Menurut kamu ini seru nggak? Seru. Kenapa? Ini pertama saya trek malam sih. Oh, pertama naik. Iya. Pertama trek malam. Kesannya gimana? Misalnya kayak ingin aja kak, gimana sih? Pengalaman pertama lagi tuh trek malam, jadi Mengesankan. iya. Mengesankan. Sebelumnya seringnya gunung apa? Naik gunung mana? Gede Pangrango. Oh, Gede Pangrango. Gimana? Kalau Gede Pangrango jangan ditanya lah, Om. Gede Pangrango pasti lebih asik treknya daripada ini ya. Kalau ini mah paling cuman sepersekiannya dari trek Pangrango, tapi cukup menantang bagi memang teman-teman yang baru pertama kali trek malam. Ya. Besok kita turunnya agak pagi. Nah, kemudian Kak Adam dari stylenya lihat dong. Wih, mantap. Ini baru anak pecinta alam sejak awal. Tapi yang pasti kita sampai di tempat ini dengan selamat, dengan aman, dengan nyaman. Terus juga kalau kemarin kamu Gunung Batu ikut nggak? Belum ada ya? Oh, belum terlahir. Belum di Saceh. Di Saceh. Belum berkeliaran di Saceh. Iya, Nah, ini setelah berkeliaran, saya kasihan, saya bawa aja lah. Gitu. Oke. Terus juga kira-kira kapok nggak naik malam? Enggak kak. Kenapa? Ini saya senang banget gitu bisa naik malam. Bisa naik malam karena ini pertama gitu. Pertama naik emang sih lebih seru. Terlebih trek malam itu mengurangi image kita tentang rasa lelah. Jadi kalau naik ke siang hari, kita tuh dari bawah ngeliat ke atas sudah gitu. Ke atas bro, gitu masih jauh. Tapi kalau naiknya malam, kita pokoknya hanya melihat kira-kira 10 meter paling jauh di depan kita, dan itu sangat banget mempengaruhi psikologi ya. Jadi pokoknya kita tahu-tahu terjal gitu kan, tahu-tahu mentok terjal gitu. Tapi kalau misalnya kita naik trek siang, itu belum naik kita udah banyak ngeluh. Kenapa? Karena melihat sikon gitu. Nah, rencananya besok kita kesini mau ngapain sini? Mau upacara dalam rangka Hari jadi gerakan pramuka. Ini banyak yang salah ya, betul ya. Hari jadi gerakan pramuka. Bukan HUT pramuka, jangan salah kaprah ya. 17. Jangan dibilang HUT pramuka. Salah. Yang betul adalah hari jadi gerakan pramuka. Ya, artinya apa? Besok kita saksikan upacara peringatan hari jadi gerakan pramuka yang ke-59 yang insya Allah akan dipembinai. Insya Allah pembinanya besok adalah Kak Andika. Kenapa? Karena saya nggak bawa peci. Sengaja saya nggak bawa peci. Biar Kak Andika yang jadi pembina upacara.
ya, karena beliau adalah pembina yang paling handal di jagat raya alam ini. Bahkan sampai negeri dongeng juga ada. Pangeran. Disebutnya pangeran. Pangeran Skut Badok. SMK Cilarang. Itu buat kakak. Ini buat kopi. Kali ini begini. Kalau mau buat kopi ya udah buat kopi aja. Udah kak, kakak mau kan minum kopi pakai ginian orang gak ada gaji.